Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fadila, NIM 21042312. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan manajemen sektor publik dan sektor swasta. Pertama, pengertian manajemen pelayanan sektor publik. Manajemen pelayanan sektor publik merupakan suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan. Manajemen pelayanan publik dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat sehingga memenuhi asa pelayanan publik, yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, memiliki kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Manajemen pelayanan publik yang baik tentu saja akan berpengaruh dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya, buruknya kualitas pelayanan publik akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Manajemen sektor publik berkenaan dengan tata kelola pelayanan yang berpangkal dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai mekanisme umpan balik, menginovasi pelayanan yang dilakukan agen publik dalam memobilisasi sumber atau pencapaian tujuan, dan alokasi sumber atau adaptasi kepentingan publik, guna menyediakan barang atau jasa yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memiliki daya dorong terjadinya peningkatan kualitas kehidupan, peningkatan kesejahteraan, kemandirian, harkat dan martabat bangsa sebagai owner negara bangsa. 2. Pengertian manajemen sektor swasta. Manajemen sektor swasta memegang posisi kepemimpinan pribadi di perusahaan manapun yang bukan milik pemerintah. Peran manajemen di sektor swasta bervariasi dari manajer departemen yang lebih kecil hingga pengawas manajerial korporat skala besar. Praktek manajemen seringkali disesuaikan untuk memenuhi tuntutan perubahan industri atau pangsa pasar tertentu. Sektor manajemen swasta biasanya diperbaharui dengan prosedur perubahan dan mungkin diminta untuk melaporkan kembali ke manajemen atas tentang keberhasilan atau kegagalan program individu. Selanjutnya, perbedaan manajemen sektor publik dan sektor swasta. 1. Pada sektor publik tidak didasarkan pada pilihan individu di pasar, tetapi pada pilihan kolektif dalam pemerintahan. Organisasi sektor publik didasarkan pada kebutuhan kolektif masyarakat. Situasi ini berbeda dengan yang terjadi di sektor swasta. Sektor swasta lebih mengendalikan pilihan individu di pasar. Organisasi sektor swasta harus dapat mengakomodasi selera dan pilihan individu untuk mengakomodasi keputusan pelanggan individu. Memenuhi kebutuhan individu tentunya berbeda dengan memenuhi kebutuhan kolektif. Maka pengelolaan layanan yang digunakan tentunya juga berbeda. 2. Sektor publik bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sektor swasta tujuan manajemen pelayanannya adalah untuk mengejar kepuasan pelanggan atau selera pasar. 3. Sektor publik menghadapi masalah pemerataan dalam pemerataan kesejahteraan sosial. Sedangkan sektor swasta tidak diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerataan tersebut. 4. Sektor swasta dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan ini akan mempengaruhi harga produk atau jasa. Sedangkan motivasi sektor publik adalah karena kebutuhan akan sumber daya, yang meliputi air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, yang menjadi alasan utama sektor publik menyediakannya. Dalam hal ini, penyediaan barang atau jasa publik, sektor publik tidak akan dapat sepenuhnya memanfaatkan prinsip-prinsip mekanisme pasar, karena dalam sistem pasar, harga ditentukan sepenuhnya oleh penawaran dan permintaan. Namun di sektor publik, harga layanan publik tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan harga pasar. Maka dari itu, pengelolaan pelayanan kepada masyarakat di sektor publik dan swasta sangat berbeda. 5. Pada sektor publik, manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat.
Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada parlemen. Pola pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor publik tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik. Sedangkan manajemen pada sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditor atas dana yang diberikan. 6. Orientasi sektor publik adalah menciptakan keadilan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan pelayanan sektor publik berkaitan dengan pemberian kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan fasilitas umum lainnya. Sedangkan pada sektor swasta bertujuan untuk bersikap adil di pasar. Pasar yang adil berarti kesempatan yang sama untuk memasuki pasar. Sektor swasta tertarik untuk menghilangkan hambatan masuk. Pemerataan pasar terjadi jika ada persaingan sehat dalam pasar sempurna, yaitu tidak ada monopoli atau monopsoni. 7. Pelayanan sektor publik tidak menjadikan laba sebagai tujuan utamanya dan keputusan dalam manajemen. Sektor publik dapat bersifat memaksa. Hal ini berbeda dengan sektor swasta yang tidak bisa memaksa pelanggannya. Masyarakat bisa dipaksa untuk mematuhi aturan atau keputusan pemerintah, misalnya tentang penetapan tarif pajak dan harga pelayanan tertentu. Kekuatan sektor swasta adalah kekuatan pasar, sehingga kekuatan pasar yang akan memaksa orang membeli atau keluar dari pasar. Sektor swasta bisa membebankan harga yang berbeda untuk pelanggan yang berbeda, dan hal ini tidak akan mengundang protes berupa demonstrasi. Akan tetapi, jika pemerintah sebagai organisasi penyedia layanan publik menaikkan harga pelayanan publik, misalnya harga BBM, tarif dasar listrik dan telepon, tarif PDAM, maka hal tersebut akan mengundang reaksi yang hebat dari masyarakat. Hal seperti inilah yang sulit terjadi pada organisasi sektor swasta. Selanjutnya, contoh perbedaan manajemen sektor publik dengan sektor swasta. Pada perusahaan PDAM yang mana pada sektor publik ini, manajemennya bersifat terbuka untuk masyarakat, terutama yang berkaitan dengan manajemen pelayanan. Karena sumber pembiayaan pada PDAM berasal dari masyarakat, donasi, dan sebagainya. Manajemen PDAM dipubliskan secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Sedangkan pada manajemen sektor swasta, pada perusahaan bersifat tertutup, karena merupakan rahasia perusahaan. Dalam manajemen sektor swasta, semua keputusan-keputusan diambil tanpa melibatkan partisipasi para bawahannya dalam pengambilan keputusan tersebut. Karena mereka percaya bahwa suatu keberhasilan dan keadaan perusahaan sangat terjamin, pengambilan keputusan cepat karena bersifat tertutup. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan mengenai perbedaan antara manajemen sektor publik dan sektor swasta. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.